telepon nenek kan? Katanya ada 2 orang yang datang ya. Iya, nenek kemarin nelpon. Katanya ada 2 orang yang datang gitu ke rumah. Terus sampingannya dia marah-marah gitu, badannya gede-gede, 2 laki-laki gitu. Marah-marah ngapain maksudnya? Gak tahu sih, kata nenek sih nagih-nagih utang gitu ke Bima. Nagih utang ke Bima? Nagih utang ke Bima kok datangnya ke rumah nenek? Ya kan dia tahunya itu rumah Bima. Nah, tapi kan mereka nggak tahu di mana Bima. Bima kan udah nggak tinggal di situ lagi. Mungkin dia mikirnya Bima diumpetin di rumah kali. Terus dikasih uang nggak sama nenek? Nenek saya mana punya uang, Mas. Nggak, tapi nenek nggak apa-apa kan? Dia sampai kenapa-napa sama orang-orang itu? Enggak sih, alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma mungkin dia makin khawatir aja sama Bima. Enggak, takutnya asmanya kamu. Iya, karena kan panik. Tapi nggak apa-apa beneran, asmanya nggak kamu. Ini mau ke rumahnya Anto lagi. Iya, Mas, saya yakin itu Anto, Mas. Tapi kalau nggak ada lagi gimana kayak kemarin? Iya. Ayo ada, Mas, saya yakin, Mas, yuk. Ayo dong, Mas. Ya, Mbak. coba dulu aja deh. Yuk. Abang nggak ada salahnya juga. Tapi kemarin nenek kamu nggak apa-apa kan bener? Soalnya Nggak apa-apa, ditangani Mas. 2 orang kayak begitu. Iya, saya juga sempat khawatir kan, Mas, kemarin pulang. Tapi alhamdulillah nenek nggak apa-apa. Mbak Reka nggak bilang utangnya sejak kapan atau buat apa gitu kan? Masa tiba-tiba nagih utang gitu aja? Katanya sih buat balapan-balapan gitu. Oh? Malah balapan? Iya, Oh, buat taruhan begitu sama si Rinanya? iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok? Permisi. Nah. Ini bener. Ini bener. Bentar dulu, Mas. Mas. Bentar dulu. Ngobrol di luar dulu, bentar boleh nggak? Ada apa sih rame-rame kayak gini? Bentar. Kita ngobrol dulu sebentar. Kan kemarin waktu gue sholat, lu kan sempet nyamperin gue kan. Lu sempet bilang tentang Bima. Sempet cerita tentang Bima. Gue nggak sempet denger jelas sih sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan banget nih di sini ada kakaknya. Dan lu kan tahu kita juga lagi nyari Bima kan. Betul. Coba deh, lu cerita lagi maksudnya apa? Kamu tahu kan Bima di mana? Ayo dong, kau kasih tahu kita. Tapi boleh mas. Iya, boleh. Ya udah lu duduk. Ini nggak bisa banyak cuma semenjak orang tuanya meninggal dan lu pergi kerja keluar kota. Saat itu Bima ugal-ugalan semenjak dia gabung ke geng motor. Dan saat itu pula juga gue udah nggak bertemu lagi sama dia karena gue udah nggak sepaham dengan cara pertemanan dia. Kasih tahu, aku khawatir banget sama Bima. Aduh, mana ya mbak? Ya, gue sih sebenarnya masih peduli sama Bima karena bagi itu juga Bima kan teman terbaik gue. Tapi saat ini dia menyumbang banyak. Utang banyak. Ya, Utang bekas apa? ya dia kan secara kan dia kan anak geng motor. Dia tuh sering taruhan balapan motor gitu mbak. Aku kayak gitu kan. Iya. Dan beberapa hari kemudian juga gue sih pernah dengar ya mbak kalau langsung itu kecelakaan. Kecelakaan. Iya kan mas. Bima kecelakaan kok. Kalau iya mbak. Terus lu denger nggak kabar dia gimana ya? Sekarang dia di mana? Kalau sekarang sih. Loh, kenapa lu tahu di mana dia? Sebenarnya tahu. Tapi Keadaan dia gimana? Lu kasih tahu dong. Aku tolongin banget kok. Tok, lu nggak kasihan sama kakaknya nyariin adiknya? Ya makanya ceritain dong. Ayo dong, tuh kasih tahu tuh di mana Bima. aduh mbak, pasti gue gak yakin mbak. Mana sih sempat mau dibawa ke rumah sakit. Tapi temen-temennya pengen keluar mbak. Terus gimana keadaan Bima sekarang kok? Mana ya mbak? Beres sih ada, atau dia di kontrakan Gion mbak. Kontrakannya Gion. Iya mas. Iya dia tuh teman Gion. Kontrakannya di mana? Kontrakan situ mbak, ada temannya di
86 di Jalan Jempiring. Apaan Jalan Jempiring? Iya Mas. Jalan Jempiring. Dia yakin di situ. Ya udah gini aja deh. Lu antar kita aja ke sana gimana? Jangan deh Mas, kayaknya aku sama temen-temennya. Lah kenapa? Ya gue kadang ada lagi. Lah, katanya lu nggak temenan sama mereka. Lu ikut aja kenapa? Iya aku sih teman dari dulu Mas, tapi sekarang udah enggak. Iya udah gini. Biar tahu sendiri aja Mas. Ya udah gini aja. Minta alamatnya aja. Lu tulis alamatnya di sini. Iya, mati Mas. Ya, jalan apa tadi? Jalan Cempiring. Jalan Cempiring ya? Yaudah ntar kita tanya. Tadi namanya siapa tadi? Dion. Oh iya udah Dion. Gua tulis Dion. Yaudah kita berangkat sekarang aja. Yaudah kalau gitu. Makasih ya. Iya Mbak, hati-hati. Mas, jaga dulu ya saya Mas ya. Ya enggak. Yaudah makasih ya buat informasinya ya. Iya, maaf gak. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang nggak nih? Kayaknya nggak ada orang. Coba pintunya dibuka. Assalamualaikum. Permisi. Masuk. Ntar kalau diteriakin maling gimana? Permisi. Assalamualaikum. Coba masuk aja nggak apa-apa nih. Coba manda dulu deh. Coba manda dulu deh. Coba aja masuk. Permisi, assalamualaikum. Apaan sih? Apaan? Lu mau ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Aku yang jadi kamu, Bima kok kayak gitu sih sama kakak sendiri? Ya ampun. Lu pada ngapain di sini, ha? Mau ngapain? Mau bawa kamera? Matiin nggak? Matiin nggak? Lu tenang dulu. Enggak, lu tenang dulu. Lu kasar banget sih. Lu siapa, ha? Lu siapa? Lu tenang dulu di sini. Gua temennya kakak lu nyariin lu. Udah sakit kayak begini masih songong aja. Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu. 2 minggu kamu kemana aja nggak pulang? Mau ngapain? Gua pulang. Mau ngapain? Gua pulang, ya? Lu tenang dulu. Apaan sih? Lu tenang dulu dong. Nenek kamu sendirian di rumah. Gua nggak peduli. Kalau misalnya nenek gak nyuruh mama sama papa ke Jogja, nggak bakalan gua kayak gini, Kak. Nggak bakalan. Itu emang udah takdir. Gua sayang, Kak. Lu sayang sama lu juga. Aku sayang sama kamu. Kenapa kamu kayak gini? Kalau misalnya kakak sayang sama gua, ngapain lu kerja keluar kota? Aku nyari uang buat kamu, buat nenek. Kalau misalnya lu nyari uang, di sini aja. Gak harus keluar kota, Kak. Kalau emang lu sayang sama gua, sama nenek.